Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam olahraga. Mengantuk naik ferry. Yang saya hormati Staf Ahli Bupati Flores Timur, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas PKO bersama Pak Kabid sekaligus sebagai Ketua Kontingen, para pelatih, anak-anak atlet peserta Popda 7 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Puji dan syukur patut disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita di awal hari baru, pekan baru. Pelepasan tanggal 5 tidak ada identitas pemersatu. Semua berpakaian rumpu rampe, tanda egoisme antar cabang olahraga. Hari ini meski wajah-wajah letih karena gere kapal feri, tetapi ada identitas yang mempersatukan. Uniform, seragam. Uniform itu artinya satu. Kita pulang mengenakan seragam karena yang kita bawa adalah satu kesatuan, bukan egoisme antar cabang olahraga. Kita pulang sebagai duta Kabupaten Flores Timur, bukan duta antar cabang olahraga. Dalam sebuah pertandingan atau kompetisi selalu saja ada sang juara, selalu saja ada yang belum beruntung. Bagi yang sudah berprestasi, kebanggaan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tidak saja terletak pada prestasi yang dicapai, tetapi terutama pada partisipasi dan menjunjung sportivitas, tanda kita sukses menjadikan olahraga sebagai sarana untuk pembinaan mental karakter. Secara psikologis anak-anak itu lebih maju perkembangan mentalitas karena anak-anak tidak saja berkutat dengan ilmu pengetahuan di dalam sekolah, tapi pada saat yang sama mengembangkan potensi dirimu, bakat dirimu untuk pembauran sosial, untuk solidaritas, untuk kematangan, bagian dari mempersiapkan diri untuk menjadi generasi masa depan bangsa dan agama. Profesiat untuk yang sudah juara, tidak usah patah arang bagi yang belum. Barcelona sekalipun bisa kalah dari Rayo Vallecano karena arogansi, seolah-olah dia tetap jaya selamanya. Saya pengagum Real Madrid, susah payah mengalahkan Real Sociedad. Yang juara satu tidak usah terlalu berbangga, tapi banggalah bahwa dari 19 kabupaten anak-anak di number 1 mengalahkan 18 orang. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Apalagi emas, perak, dan perunggu itu bukti penilaian keahlian masing-masing. Tetapi yang paling penting bagi kami, bagi kita semua adalah saudara-saudari, anak-anak sudah menunjukkan prestasi lain di luar prestasi akademik dengan 4 medali perak, emas, perak, dan perunggu. Salah satu sampai 91 dari Hidung Kembang, 19 saja sudah cukup. Itu menunjukkan bahwa ada keseimbangan
dalam pola pendidikan dan pembentukan persiapan generasi muda di daerah. Kita tidak saja dikenal punya otak baik, tetapi kita juga punya bakat potensi lain yang baik. Ada potensi di bidang olahraga, seni, dan lain-lain. Baik anak-anak semua, selalu saya sampaikan, olahraga, cabang olahraga apapun, termasuk bola kaki, itu bukan prospek profesi bagi kita di Flores Timur, termasuk di NTT. Itu hanya aspek lain, pengembangan emosional quotient saja, di luar intelektual. Karena itu jangan terlalu fokus baku sepak, karate, pencaksilat, dan lain sebagainya. Jangan fokus baku hantam di mana di daerah pengungsi sana, apalagi kacau di Ancol, di Kontudin saja. Terus kembangkan kamu punya potensi diri, tapi fokus bahwa masa depan saya tidak tergantung pada tinju, tidak tergantung pada karate, tidak. Masa depan saya kembali kepada minatmu masing-masing. Kita tidak akan hidup dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Kubang. Tapi bagi anak-anak yang punya potensi lebih, jadikan ini juga salah satu potensi untuk bisa membantu meringankan orang tua ketika kalian melanjutkan sekolah. Bukan tidak mungkin ada yang fokus di olahraga dan berprestasi, tetapi itu hanya satu dari sekian banyak. Karena itu sambil mengembangkan potensi dalam diri, saya mengajak untuk jangan lupa fokus belajar, melihat ilmu pengetahuan dan bakat-bakat lain yang potensial dalam dirimu untuk masa depanmu. Di antara kalian tidak akan ada yang hidup dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Kubang. Ini bukan mematikan semangat, tidak, tetap menumbuhkan semangat untuk pengembangan bakat, tapi pada saat yang sama jangan ini diutamakan dengan meninggalkan tugas utamamu belajar. Ini pengembangan bakat, ini sampingan. Fokus utama adalah belajar dengan tekun, tapi melalui prestasi olahraga, melalui ikutsertaan pada Popda, mentalitasmu pasti sudah terbangun dan jauh lebih baik dari teman-teman seusiamu yang tidak pernah diuji coba keterampilan, yang tidak pernah diuji coba emosionalnya karena tidak pernah mengikuti kompetisi. Inilah aspek lain dari pekan olahraga pelajar daerah. Kita mengembangkan bakat, kita tunjukkan kami juga mempunyai potensi dari Kabupaten Flores Timur. Menarik, meski tinggi lagi tenda pengungsi mau bisa juara, menunjukkan bahwa meski terbatas tapi kita punya potensi ada. Dari itu kembangkan potensi, tapi tetap jangan lupa utamakan belajar. Bagi ketua tim, para pelatih, teruslah menggembleng anak-anak. Bagi yang dipandang potensial untuk melihat cabang olahraga tertentu itu sebagai potensi profesi, arahkan mereka baik-baik. Jangan seperti kita orang tua dulu, habis isap rokok, habis minum tuak arak, pergi main bola. Arahkan mereka itu tertib, menjaga diri. Melalui olahraga tingkat kebugaran, tingkat kesegaran jiwamu juga beda. Saya lihat ini pasti ada yang akan jadi tentara, polisi, apalagi pelatih juga, polisi juga ada semua. Ada yang anaknya bapaknya polisi, pelatih polisi. Jadi ini fisik terbentuk, termasuk untuk mempersiapkan profesi-profesi yang tidak saja mengandalkan otak, tetapi juga otot TNI Polri. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, kepada ketua kontingen,
pelatih, orang tua yang berkesempatan hadir, juga anak-anak atlet, kami menyampaikan terima kasih berlimpah karena melalui olahraga, melalui prestasi, kalian turut mempromosikan Kabupaten Flores Timur dari segi pengembangan olahraga. Semoga potensi yang baik yang ada dalam dirimu terus dikembangkan untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu, juga untuk keharuman Lotana Flores Timur. Tetap semangat, profisiat untuk yang sudah mendapat pengakuan sebagai yang terbaik, dan jangan putus asa bagi yang belum. Louis Caesar bilang begini, Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, saya menjadi pemenang, bukan hanya lihat dan mengalahkan. Pemenang melalui kompetisi. Karena itu bagi yang belum, saya datang, saya sudah lihat, ternyata saya pada saatnya bisa menjadi pemenang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Berbagai kesibukan, ketua kontingen pergi kan? Ya, ketua kontingen pergi, anggap saja bupati atau wakil bupati. Kalau saya pergi ke Kupang, saya mau tanding, itu seperti bupati lain kan? Karena kaki saya ini sangat lincah. Jadi kalau ada hal-hal yang ketua kontingen, pelatih, orang tua, anak-anak merasa belum baik perhatian, saya kira itulah kondisi kita. Hidup ini ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi itulah bagian dari keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Ada banyak cabang olahraga, dan kalau semuanya mengharapkan perhatian maksimal dari pemerintah daerah, di sanalah kesulitan kita. Saya bayangkan hanya untuk bola kaki saja, ETMC Liga 1 dan Liga 2 bisa 3 miliar. Itu tuh yang beredar di Flores Timur, uang dari pemerintah saja 1 miliar lebih. Ini ada Pak Ketua KONI, sehingga cabang olahraga lain bukan dianggap, tapi terbukti dianaktirikan. Karena itu hadir juga staf ahli sekaligus Ketua KONI. Saya berharap untuk tahun 2026 berapapun anggaran untuk KONI mesti dialokasikan pagu minimal untuk semua cabang olahraga. Tidak boleh hanya dominasi bola kaki saja. Supaya meski kecil, melalui olahraga mereka mempromosikan Flores Timur, meski kecil harus ada alokasi yang jelas. Jangan ambil cabang olahraga lain punya untuk bola kaki. Nanti dalam pertemuan disampaikan secara transparan batas maksimal untuk cabang olahraga lain, juga batas maksimal untuk bola kaki. Sebab ketika kita kekurangan anggaran untuk bola kaki, mehasabah, jangan menggunakan hak untuk cabang olahraga lain sebagai bagian dari kita evaluasi perhatian pemerintah daerah yang relatif lebih baik, lebih adil untuk semua cabang olahraga. Sekian saja, terima kasih.